berpikir akhirnya itu menjadi lentera hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini menjadi sarana kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tafakur itu adalah salah satu saja sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tafakur ya, yang sesungguhnya setelah kita mengenal alam semesta ini ciptaan Allah, ya kita sendiri adalah ciptaan Allah, yang ada pada tubuh kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita itu semakin hari semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin mengetahui bahwa kita ini adalah orang yang tidak berdaya dan tidak ada kuasa apapun dalam diri kita kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tafakur seseorang mengenali Allah sang pencipta, berkuasa, pemilik alam semesta, sehingga tanpa adanya Allah alam ini tidak ada, dan itu melalui proses yang begitu panjang yang kita sudah lakukan selama 2 tahun setengah lebih, ya 2 tahun setengah. Dan mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan itu semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang berkuasa atas diri kita, berkuasa atas alam semesta ini, dan Allah yang mengabulkan, Allah juga yang menolak. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim. Ketika Allah tidak mengabulkan permintaan kita, kita kenal bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu Qahar yang tidak mungkin dipaksa atau didikte oleh manusia. Dan kita sudah mengenal itu, berarti proses tauhid kita sudah berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita untuk mengenal dan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dua makna tafakur. Mari kita lihat dua makna. Yang pertama tafakur yang pertama. Ya, tafakur yang pertama yaitu tafakurnya orang-orang salikin sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Tafakur ini berdasarkan iman dan membenarkan kenyataan. Kita setelah melihat langit membenarkan adanya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu wa khalaqas samawati wal ard. Dalam doa yang kita panjatkan setiap hari kita saya menunaikan tahajud apa? Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Anta malikus samawati anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Allah itu yang menciptakan, Allah itu mencahayai alam semesta ini. Allah itu yang mendesain alam semesta ini. Kita kenal Allah melalui proses apa? Yaitu alam semesta ini menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, dan itu bukan hanya yakin, tapi hakul yakin Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta. Nah, logika tafakur orang-orang salikin ya seperti kita, yaitu menjadikan makhluk sebagai argumentasi kuat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang orang kafir dulu, itu namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak percaya, ini tokoh ya, intelektual orang kafir. Setelah Rasulullah menyampaikan kepada dia, dunia ini, bagaimana mungkin Anda percaya dunia ini ada dari sesuatu yang tidak ada? Am khuliqu, apakah dunia tercipta dari sesuatu yang tidak ada? Ternyata Jubair bin Mut'im itu begitu mendengarkan pernyataan Nabi, bagaimana mungkin sesuatu yang tercipta dari sesuatu yang tidak ada, langsung iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu logika orang-orang yang beriman melalui proses seperti ini akhirnya menjadikan orang yang beriman melalui proses as-salikin. Kita sama. Bagaimana mungkin kita percaya sesuatu yang ada dari sesuatu yang tidak ada? Akhirnya kita percaya bahwa kita ini adalah makhluk, berarti ada yang khalik. Ya. Manusia itu ada karena ada yang mengadakan. Allah itu sang pencipta. Manusia itu ketika diciptakan disediakan semua perangkat kebutuhan manusia.
manusia itu ada, manusia itu bisa tua dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita percaya, itu namanya perjalanan yang demikian, namanya itu as-salikin. Ya, kita ya, ketika orang as-salikin melihat alam semesta dan isinya, mereka percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang salikin melihat selain Allah atau makhluk, mereka yakin adanya Sang Pencipta. Ya, melihat selain Allah itu melihat makhluk, yakin dalam hatinya berarti adanya Sang Pencipta. Nah, alhamdulillah kita sudah yakin itu, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Begitu apa yang kita rasakan, kita akhirnya kenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat, kita melihat itu adanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan itu menunjukkan adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita yakin pada Sang Pemberi nikmat itu Al-Mun'im, Allah Subhanahu. Ketika kita mendapatkan ujian, kita yakin bahwa ujian itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, kita yakin Allah Maha Pengampun, sehingga kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa beribadah, kita yakin bahwa yang memberikan pertolongan, memberikan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari situ sudah kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya, Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak pada diri kita. Nah, ini adalah ciri khas orang-orang salikin, dan alhamdulillah kita semua akhirnya insya Allah menjadi kekasih-kasih Allah melalui jalur namanya as-salikin. Kita lanjut. Perjalanan as-salikin mengenal Allah, ini perjalanan kita ini. Ini perjalanan kita untuk mengenal Allah, pertama menggunakan argumentasi. Adanya makhluk menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Ini sudah ada pada diri kita. Perjalanan kita itu seperti itu. Pertama itu. Kita sakit, ya. Yang menyembuhkan bukan dokter atau bukan dukun pijat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah itu penyembuh. Adapun proses itu adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Berarti kita menggunakan argumentasi atau dalil argumentasi beberapa baik itu eksperimen atau dalil-dalil, misalkan eksperimen, kemudian dalil-dalil nyata, itu sebagai alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mengenal Allah melalui ciptaannya di alam semesta ini. Satu persatu ciptaan Allah itu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan isinya, bumi dan isinya, laut dan isinya, tubuh manusia dan semua isi tubuh manusia dan gerakannya, otak manusia dan cara berpikirnya. Nah, itu semuanya kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ciptaannya, kita mengenal Sang Khalik, Sang Pencipta. Langkah yang ketiga, mereka berjalan dari bawah ke atas, artinya satu persatu tangga kita lewati, ya, akhirnya sampai pada ujung yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas diri kita. Dari awal, dari bawah ke atas. Itu tangga pertama, tangga kedua, ketiga, keempat, sampai tangga yang terakhir, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mampu menghilangkan sifat takabur, mampu menghilangkan sifat riya, mampu menghilangkan sifat ujub, mampu menghilangkan sifat iri, dan semuanya satu persatu. Tangga demi tangga kita lewati sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu berawal dari mengenali ciptaan Allah, sehingga mengenali Allah sebagai zat Sang Pencipta, penguasa dan alam semesta. Akhirnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ya, penguasa mutlak alam semesta. Nah, itu puncaknya itu la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita bisa makan yang ingat Allah. Semuanya akhirnya Allah, Allah, Allah. Dalam hati kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya proses perjalanan as-salikin.
dan kita sudah 2 tahun. Ada para ulama yang ngaji kitab kitab Al-Hikam itu selama 6 tahun baru khatam. Nah, ini alhamdulillah kita tidak lama, 2,5 tahun. Dan mudah-mudahan itu melekat pada hati kita dan semakin cinta kepada kekasih kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mau tidak mau manusia itu akan dibersamai orang-orang yang dicintainya. Siapa? Orang-orang yang dicintainya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berikutnya, tafakur kedua, yaitu tafakur orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebut kita al-wasilin. Ya namanya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak perlu argumentasi, sudah sampai kepada Allah. Kalau kita mengenal Allah itu perlu argumentasi. Lu kenapa? Memang itu terus pertanyaan itu muncul. Nah, orang yang seperti ini, orang yang sudah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kekasihnya. Nah, ini al-wasilin yang sudah sampai ya. Tapi ada yang mengatakan ini al-wasilin melalui proses majtubin, sudah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka itu sudah bisa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu sudah ditarik hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya kekasihnya ya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tidak perlu argumentasi karena sudah kenal dengan Sang Pencipta. Mereka tidak perlu melihat